Ya, ya, baiklah, tanpa memperpanjang ya, kita mulai saja dengan baca Quran ya, Bu ya. Pada makalah Ya, silakan eh, dengan membaca Quran dulu kepada Bu Yeni Merlina, silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah Waqa'ati. khafidatur Ya. rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati fa ashabul maimanah ma asana wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna Ya. as-sabiqun sadaqallahul azim. Terima kasih banyak kita tutup pada Ibu Yeni Marlina yang telah membacakan suci Al-Quran. Mudah-mudahan ditambahnya keberkahan dan kuliah kita yang sekian ya, Bu. Selanjutnya langsung saja makalah hari ini akan ditampilkan oleh beliau langsung Ibu Yeni Marlina ya. Kepada Ibu Yeni Marlina waktu seluas-luasnya. Jadi persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya saya minta maaf ya, ini berubah jadinya tulisannya pas tadi saya kirim ke Kak Deti. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Baik, saya akan menampilkan makalah saya yang berjudul Pengembangan Pembelajaran Tahfiz Berbasis Motivasi, Langkah, dan Psikologi. Pembelajaran tahfiz membutuhkan pendekatan yang komprehensif agar Ya, peserta ngerti ya. tidak hanya mampu menghafal tetapi juga memiliki motivasi yang kuat dan keseimbangan psikologis. Model pengembangan berbasis motivasi, langkah, dan psikologi membantu menciptakan suasana belajar yang kondusif, terarah, dan menyenangkan. Dengan strategi ini, peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kualitas hafalan serta memahami makna spiritual di balik ayat yang dihafal. Lanjut, adapun latar belakangnya yaitu mahasiswa banyak siswa kehilangan semangat dalam menghafal karena tekanan dan metode monoton. Pembelajaran tahfiz sering menitikberatkan pada hafalan tanpa memperhatikan kondisi psikologi peserta didik. Diperlukan pendekatan yang menumbuhkan motivasi internal dan keseimbangan emosional serta sistem langkah-langkah yang terukur. Pengembangan berbasis motivasi dan psikologi memungkinkan proses hafalan menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Lanjut, tujuan pengembangan meningkatkan motivasi dan minat belajar tahfiz, menyediakan langkah-langkah sistematis dalam proses menghafal, menumbuhkan keseimbangan psikologis dan spiritual peserta didik, menghasilkan model pembelajaran tahfiz yang holistik dan berorientasi pada karakter. Langkah-langkah pembelajaran. Satu, motivasi awal atau menanamkan niat ikhlas dan tujuan mulia menghafal Al-Quran. Perencanaan hafalan, menentukan target hafalan harian atau mingguan. Yang ketiga, metode tahfiz atau menggunakan metode talaki, tikror, dan murojaah. Evaluasi psikologis, mengukur tinggi stres, semangat, dan konsentrasi. Membimbing dan apresiasi atau memberikan dukungan emosional dan penghargaan. Aspek psikologi dalam tahfiz, motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri untuk beribadah, konsentrasi dan emosi, stabilitas emosional membantu daya ingat, lingkungan positif, suasana nyaman meningkatkan retensi hafalan, atau bimbingan spiritual, menguatkan hubungan hati dengan Al-Quran. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari makalah ini ialah
Pengembangan pembelajaran tahfiz berbasis motivasi, langkah, dan psikologi membantu menciptakan proses hafalan yang efektif, menyenangkan, dan bermakna. Dengan memperhatikan aspek psikologis, motivasi, serta sistem pembelajaran yang terstruktur, diharapkan lahir para penghafal Al-Quran yang berkarakter, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian isi makalah yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Ibu Titi ya, yang telah memaparkan makalahnya yang sangat luar biasa ini. Ya, tentu kita juga berharap pada Bapak Ibu semuanya untuk pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Nah, ini sudah ada yang resign satu orang. Kita untuk babak pertama ini kita kasih 3 orang untuk bertanya ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. 2 orang lagi. Diundang kepada Bapak Alimun. Nah, Pak Alimun atau Bu Nur Hidayah. Silakan sambil menunggu kena waktu berjalan kepada beliau Bapak Muhammad Auli Afdal kita persilakan dulu untuk bertanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, belum pertanyaan, tapi sesi kritik atau saran ya. Baik. Nah, dari PPT tadi, Ana belum sempat sih buka makalah yang dikirim oleh pemakalah, tapi dari PPT Ana lihat ada tadi tentang motivasi. Nah, kalau bisa diperkaya lagi isinya, misal tentang memasukkan hadis-hadis atau ayat-ayat gitu. Nah, apalagi tentang tahfiz ini banyak sekali hadis yang bisa menjadi motivasi untuk kita menghafal Quran. Nah, tuh. Jadi tadi hanya sebatas ulasan-ulasan saja. Mohon maaf ya, pemakalah ya. Jadi nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita, nah, memotivasi diri sendiri? Nah, kita kan akan memotivasi anak-anak nih. Nah, sementara gurunya sendiri eh tidak apa? Tidak motivasi dirinya ibaratnya bara apinya ala padam gitu. Baa cara awak kembali menghidupkan bara api yang membara itu kembali agar kita juga eh, tetap dalam keadaan semangat penuh terhadap menghafal dan murajaah Al-Quran. Nah, gitu. Menyelesaikan hafalan yang ada dan memungkinkan hafalan yang telah kita hafal. Lalu, itu satu. Ini dua pertanyaan, nggak apa-apa, Bu Pemakalah. Baik, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Oke. Pertanyaan kedua, sesuai dengan kritik Anda tadi, mohon sebutkan satu motivasi langsung dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala boleh. Nah, yang ada pada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, satu aja, nggak banyak-banyak. Thank you. Baik, terima kasih kepada Pak William. Abdul. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan kepada Pak Rocky Muslim. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung ke pertanyaannya saja untuk pemakalah. Pertanyaan singkat, coba terangkan tentang pengertian motivasi itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rocky. Singkat, padat ya. Tapi jawabannya kita berharap nanti ada pengembangannya di sini ya. Silakan yang ketiga, Ustadz Muhammad Taufik ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Taufik Hidayat, nah, kembaran saya. Ini ingin bertanya tentang, kan ini motivasi kan. Ada pembahasan di dalam apa tuh? Di dalam Sahih Bukhari itu tentang malal. Malal ini kan ibaratnya tuh ibadah yang membuat bosan.
Gitu seperti ah, kalau terus menerus gitu, jadi membuat bosan gitu. Jadi ujung dari andaikan kita istiqomah tapi membuat bosan nantinya, itu gimana solusinya? Soalnya ada juga di Ihya Ulumuddin itu dikatakan kita nih sekali ngaji sehari tidak gitu, sehingga kita ndak apa ndak malal gitu. Nah, kalau ngaji terus dia nanti malal bosan dia, ndak ada dapat nikmat baca Qurannya gitu. Kita apa namanya itu ya ke ketika kayak anak-anak di pesantren lah gitu kan, itu aja dihafalnya gitu, sehingga dia ya malal ya futur gitu kan. Ini gimana nih, Ustazah Deti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeni, Bro. bukan Iya, Yeni Deti. iya ini Marlina. Mungkin Ustazah. perlu buka kacamata dulu Ustaz Muhammad Taufik. Supaya nggak salah. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena sudah tiga ada pertanyaan tadi, Oh, saya, ya tutup. matiin. Tuh ide dimatiin orang lampu nih. Yang pertama ada pertanyaan dari Ustadz Muhammad Afdal tadi. Yang pertama saran beliau ya, supaya Hmm. masalah kita untuk selanjutnya ya, untuk hari ini dan untuk selanjutnya, Ah, saya dengan hadis-hadis gitu. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana cara memotivasi diri sendiri ya, kita sebagai guru, agar kita tetap dengan semangat penuh terhadap hafalan-hafalan dan murojaah kita, walaupun ziyadah kita, begitu. Silakan dijawab dulu Bu Yeni Merlina. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung di moderator, Silakan. saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Muhammad Awi Afdal ya. Mana pertanyaannya itu, bagaimana cara kita untuk memotivasi diri kita sendiri agar kita tetap dalam keadaan penuh semangat dalam dalam menjaga hafalan. Gitu Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Kan kita sebagai guru nih, dan kita juga harus butuh motivasi juga. Harus butuh semangat juga. Gitu pertanyaan tadi Ustadz Afdal. Lanjut aja dulu Bu Deti. Nanti kalau di kurangnya, nah pun Iya ini Ustaz. Mohon maaf Yeni. saya. Masya Allah. Kaji awak diimbau tarik. Baik, ini Ustadz. satu sama satu mic. Yang pertama yang di memotivasi untuk diri sendiri itu ialah tujuan kita apa? Misalkan kan Ustadz ada mendirikan, contohnya kayak Ustadz ada mendirikan rumah tahfiz ya. Ustadz juga salah satu dengar-dengar ownernya gitu atau pendiri rumah tahfiz tersebut gitu. Jadi Ustadz harus ingat tujuan saya mendirikan rumah tahfiz ini apa gitu. Terus buat rencananya. Terus gunakan metode belajar untuk anak-anak peserta tersebut. Gitu Ustadz. Atau silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban, silakan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Yeni Merlina. Eh, kita sudah mendengar jawaban dari beliau ya. Kita kembalikan dulu sebelum yang lain menambahkan kepada Ustadz Muhammad Ali Afdal. Bagaimana? Silakan Ustadz Muhammad Ali Afdal tanggapi dulu sedikit. Boleh tambahkan Ustaz? Bagaimana? Ustaz Taufik? Silakan Ustadz. Silakan. Ya, silakan Bu Rashidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu motivasi ya. Memang itulah yang terjadi dalam diri kita sendiri sekarang nih. Jadi perlu kita motivasi diri kita dulu. Dan Alhamdulillah pelatihan yang kami dapatkan hari ini itulah sebenarnya satu, yaitu bagaimana diri kita itu menjadikan Al-Quran itu adalah menu yang wajib
kita ketahui menu bagi kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, jadi jangan sampai Al-Quran itu terasa membebani jiwa kita. Ah, itu dia. Jadi pertama kita siapkah diri kita? Itu artinya Al-Quran itu sudah adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan kita. Jadi intinya eh, apa namanya? Kita menjadikan Al-Quran itu adalah murabbi kita yang memberikan pendidikan buat kita. Jadi kita harus ingin tahu apa sih yang harus dididikkan oleh Al-Quran itu kepada diri kita sendiri. Nah, jadi itu. Jadi intinya hati kita itu dulu yang akan dihidupkan. Apabila hati kita itu tidak minat lagi dengan Al-Quran, tidak ada rasa bosan dengan Al-Quran, atau kita sudah tidak ada sedikit pun. Nah, jadi kita harus meluruskan hati dulu. Nah, ini yang perlu kita lihat adalah hati kita gitu. Nah, mungkin perlu kita pelatihan melatih diri dan untuk memperdalam apa sih Al-Quran itu sebenarnya gitu. Nah, kita ketahui Al-Quran itu hanya ibadah membacanya, punya hadiah, kan begitu. Belum menjadikan Al-Quran itu sebagai uh, apa tadi menu untuk diri kita gitu. Nah, itu mungkin sedikit dulu nanti mungkin ada yang mau ingin menambahkan seiring dengan berjalannya kita nanti saling apa namanya memperkaya diri dulu, hati kita dulu yang akan kita hidupkan gitu. Nah, itu. Jadi kalau sudah mati hati, mati semuanya nanti kan gitu. Nah, kita hanya menjadi beban, Al-Quran itu menjadi beban bagi diri kita sendiri kan. Nah, itu. Jadi itu perlu kita harus mendalami atau mengungkapkan dari hati sekarang nih. Nah, itu dia. Nah, jadi Al-Quran itu kan ada zikirnya, menjadi zikir bagi kita. Zikir itu artinya kita harus mengingat terus, berzikir, menjadi apa namanya memotivasi diri kita sendiri gitu. Ini mungkin dulu mungkin lebih masih belum terlalu memahami gitu. Demikian mungkin. Silakan lanjutkan. Terima kasih kepada Bu Rashidah yang telah menambahkan jawaban yang sangat luar biasa. Oke, kita kembalikan kepada penanya, Bapak. Oke, terima kasih atas jawaban dari pemakalah dan juga terima kasih jawaban dari Ibu Rosidah yang juga beliau telah menjadi senior dalam bidang Al-Quran. Hmm, tanggapan dari Ana sih, Ana paham maksud dari yang disampaikan oleh kedua pemakalah, kedua jawaban tadi. Cuman entah kenapa ya, nah gitu. Kita hafal hadisnya, kita bahkan sering memberikan motivasi kepada orang lain. Nah, tetapi diri sendiri dilanda rasa kemalasan gitu kan. Nah, jadi butuh apalah istilahnya ini ya. Butuh siraman gitu, Ustaz. Iya, ibaratnya tumbuhan sedang kering kerontang gini. Meskipun batang kayu itu menaungi orang yang berteduh di bawahnya, tapi nya sendiri ah, sedang kekeringan. Itulah istilah. Masya Allah. Makin Kayaknya romantis emang saja harus Ustaz. ikut pelatihan kayak Bu Rosidah lo kayak aku, Bu. Ya, itu Oke, kita terima kasih. silakan. Lanjut dulu. Ah, sampai jam berapa Eh, nih? Sampai Lanjut, jam berapa nih masih diskusi? lama, Bu. Ah, sampai jam Bu. lanjut dulu. Ya. Terima kasih Pak Afdal. Pertanyaan beliau yang kedua ini, sebutkan satu contoh motivasi ya dari Rasulullah ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, silakan dijawab Bu Yeni Marlina. Sebelumnya mohon maaf kepada Ustadz Afdal. Kayaknya di dalam makalah sudah ada Ustadz. Ada 3 pembahasan semuanya saya tuliskan. Ayat Al-Quran ada di dalam pembahasan. Strategi pembelajaran berbasis motivasi juga ada di sana ayatnya. Ustadz Afdal silahkan
ini lihat nanti demi Baca, menghemat waktu ya Ustadz. bacakan aja lah Bu, nggak apa-apa Ya kok. bacakanlah. Ya tadi di presentasi nggak ada dibacakan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya di sini Ustadz Afdal motivasi ya. Motivasi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillah tatmainnul qalbi. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah Ulang, hati ulang. Ulang apa ya ayatnya saja. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Itu salah satunya Ustadz. Oke, lanjut aja lah dulu nama moderator. Terima kasih Bu ini. Ya Ustadz. Gimana? Terima kasih Bu Yeni yang telah membacakan hadis ayatnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan Bapak Rocky. Pertanyaan kedua. Pertanyaan beliau singkat ya. Apa sebenarnya pengertian motivasi? Mungkin maksud beliau motivasi dalam pembelajaran tahfiz kita ini. Silakan jawab Bu Yeni Marlina. Baik, pertanyaan dari Ustadz siapa tadi? Ustadz Muslim ya Ustadz. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan atau semangat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu Ustadz. Jawab singkat saya atau ada pendapat lain? Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Baik, menanggapi ya. Iya Ustadz. Jadi motivasi itu kata Bu Yeni dorongan ya, dorongan yang datang dari seseorang ya. Jadi apa yang didorong ini? Kira-kira apa yang didorong ya? Jadi tolong kalau bisa lebih dalam lagi tuh kan. Kalau biasanya ya motivasi itu kan ada di dalam diri, terus juga ada dari luar gitu kan. Kalau bisa dijabarkan ke arah ke sana juga boleh. Sonai Makasih. katanya lebih tahu Sonai mah. Lebih perdalam gitu. Dorongan atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri atau berasal dari luar. Contoh motivasi intrinsik itu ialah pertama melakukan sesuatu karena kesenangan atau kepuasan pribadi, mencapai tujuan karena keinginan untuk meningkatkan diri sendiri. Terus yang ketiga membantu orang lain karena empati dan kasih sayang. Contoh motivasi intrinsik itu bekerja keras untuk mendapatkan gaji atau penghargaan, belajar untuk mendapatkan nilai yang baik atau pujian dari orang lain, berolahraga untuk memenangkan kompetisi atau mendapatkan pengakuan. Jadi motivasi itu sangat penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memiliki motivasi yang kuat, seseorang dapat meningkatkan semangat, konsentrasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Kurang lebihnya begitu Ustadz Rocky Muslim. Baik, terima kasih. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih atas jawabannya Bu Yeni. Mudah-mudahan juga informasi bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rocky. Jadi kata beliau tidak apa-apa. Apa maksud beliau kita nggak tahu kan? Ini kena waktu ya. Kita lanjut saja dulu Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Ustaz Muhammad Taufik ya. Tadi beliau bilang dalam riwayat Bukhari ada malal ya, malal atau bosan. Jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana solusinya agar kita tidak malal atau bosan dalam contohnya menghafal ziyadah dan murajaah. Begitu maksud beliau. Silakan jawab Makalah. Intinya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Taufik Muhammad Taufik ya.
Kalau salah nanti mohon dimaafkan atau boleh juga nanti teman-teman membantu. Intinya gini ya Ustadz, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa malas gitu Ustadz? Dia gini Ustazah. Kalau Malah kita rasa ngaji, bosan. ya kalau kita ngaji terus tuh ada malalnya gitu. Kalau kita Mhm. itu aja pasti ada malalnya gitu. Jadi kalau solusi dari Imam Ghazali itu kan sehari ngaji sekali tidak, tapi jangan lebih dari 3 hari. Nah, kita tuh tolabul ilm gitu. Jadi kalau dari ustazahnya gimana gitu? Apakah setuju? Solusi untuk malal tuh kalau Imam Ghazali seperti itu dibuat di apanya caranya. Nah, Solusinya, solusi menurut pemakalah ya. Oh, jadi gini Ustadz, kita kan menghafal ya. Yang namanya menghafal itu pasti ada rasa malas. Kalau rasa malas itu hal yang biasa, itu mungkin salah satu ujiannya untuk kita, karena yang kita terapkan ini ialah pasti banyak godaannya, apalagi kita dalam menghafal Al-Quran gitu. Ya, solusinya itu, Ustaz, eh, tetap paksakan diri diri itu untuk menghafal gitu. Jangan tetap paksakan, terus jangan pelihara rasa kemalasan itu, Ustaz. Nanti dia akan terbiasa gitu. Itu atau boleh teman-teman yang lain menambahkannya, disilahkan. Mungkin ada sedikit ya saya. Tadi rasa malas tadi ya. Ya moderator. Silakan Bu Rosida. Nah, tadi kan itu juga rasa malas, teman ya. Jadi di samping kita mungkin membaca Al-Quran, kita harus melihat makna-makna hadis yang memberikan motivasi. Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu kan motivasi juga buat kita. Apa sih gunanya kita membaca Al-Quran? Nah, kalau misalnya tahsin, apa gunanya kita? Motivasi di mana dulu yang perlu kita motivasi diri kita itu? Yang motivasikan secara umum tadi. Ya, jadi apakah kita motivasi membacanya dulu? Kedua, motivasi memaknai, mentafsirkannya agar kita misalnya mendapat zuk atau inti apa arti dari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi dalam hal motivasi di sini bukan maksud saya uang, itu mungkin levelnya anak-anak gitu. Kayak anak SD kalau sudah bisa membaca Al-Quran, ada wisuda, ada piala, itu kan anak-anak yang seperti itu. Nah, tetapi berikanlah motivasi motivasi itu sesuai dengan ukuran mereka, ukuran uh, apa namanya tuh ala qadari ukulihim gitu, intinya sesuai dengan anak-anaknya. Tapi kalau dengan kita guru, apa yang perlu kita motivasi dari diri kita? Nah, pertama mungkin kalau saya ya, mungkin rasa malu ini yang kita perlu, rasa malu kepada Allah. Sudahkah kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh Allah? Nah, kan itu. Nah, itu pun mungkin bertanya kepada diri kita sendiri. Hmm. Nah, dan sejauh mana yang kita memahami Al-Quran itu? Nah, jadi motivasinya berbeda-beda gitu. Nah, jadi tapi untuk penguatan iman, nah, itu perlu motivasi yang sangat apa namanya? Artinya ayat-ayat itu kita bandingkan ayat yang ini dengan yang itu. Contohnya misalnya surah surah Qaf ya, yang terdiri dari eh, kemuliaan Al-Quran itu Allah bersumpah demi Quran yang mulia menunjukkan betapa tingginya dan agungnya Quran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menggali. Nah, dengan menggali itu akan muncul motivasi pada diri kita sendiri. Ya intinya kalau kita sudah dewasa, sudah guru, itu coba kita gali. Itu intinya. Kalau saya memahami seperti itu, gali lagi. Kenapa mentok di situ? Berarti kita kurang belajar gitu. Nah, itu mungkin kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Rosida yang telah menambahkan jawabannya. Sebelumnya kita kembalikan dulu kepada spinanya Bapak Muhammad Taufik. Silakan tanggapannya. baik, ini masalah malal saya. Dia Nabi juga wanti-wanti kan. Khudhu minal a'mali ma tutiqun fa innallaha la
yamalu hatta tamalu. Ambillah atau kerjakanlah oleh kalian daripada amal-amal ma tutikun yang kalian mampu. Allah tuh tak buat kalian itu bosan sampai kalian yang membuat kalian tuh bosan sendiri gitu. Rajin sekali kita tuh juga tidak boleh. Karena gini, seperti gini, kalau kita ada di bab tahajud di Sahih Bukhari itu kan ada namanya bab man nama indas sahar gitu. Ada kita tuh kan inti dari sahur daripada tahajud itu tidur sebelumnya dan tidur sesudahnya gitu. Kalau kita sepanjang waktu kita qiyamul lailnya, itu ada sebagian ulama mengatakan itu makruh hukumnya. Jadi kalau ana di sini sih gitu ana berpendapat dari ini kalau kita tahajud sampai malam. Terus kita seperti kita gini, qiyamul lail kita tuh seperti Ramadan. Ramadan tuh sepanjang malam. Setelah itu subuhnya tinggal. Subuhnya tinggal kan. Itu ndak jadi sunnah pula dia gitu. Ndak menegakkan. Padahal yang namanya al-fardu afdalu minan nafal gitu. Yang namanya itu lebih afdal daripada yang sunnah gitu. Gara-gara kita qiyamul lail, kita tinggal subuh. Itu tidak boleh juga. Makanya ada solusi di Nabi bagi solusi setelah tahajud. Antum pun harus tidur di waktu sahar. Misalnya kecuali di waktu Ramadan. Kalau Ramadan kita di waktu sahar tuh kita sahur kan. Kalau dari anak gitu karena ya tidak boleh juga berlebihan. Kadang kita terlalu rajin juga kita akan menghadapi dengan kebosanan. Terlalu malas kita juga gitu kalau bahasa terlalu lalai gitu. Maka kalau Imam Ghazali itu sehari ngaji sekali tidak gitu. Dan setuju aja kadang kita sekali seminggu 2 kali. Contoh kalau anak kasih contoh kalau kita S1 dulu tiap hari kita kuliah. Waduh, tak ampun. Malah saja nengok buku. Kalau 2 kali seminggu kan seperti sekarang ini alhamdulillah gitu kan. Walaupun tidak semua kita baca gitu, setidaknya tidak kita tinggalkan semua. Ma la yudriku kullu la tatrukullu. Kalau tidak bisa semua, jangan kita tinggalkan semua gitu kan. Jadi batasan jangan sampai bosan itu sebenarnya intinya tadi gitu. Itu kan ini kan masalah bosan kan juga diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Ada di Sahih Bukhari di halaman di bab kitab tahajud bab 11. Boleh ditengok di hadis 1130. 1131. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ustaz Muhammad Taufik ya telah menjawab. Sepertinya kita serahkan lagi kepada Ibu Dokter untuk memberikan materi pada hari ini ya, dan melanjutkannya kepada beliau Bu Dr. Linda Suwanti. Waktu dengan saya panjang-panjang dari silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Moderator, Pak Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makalah yang sudah bekerja keras ya menampilkan makalahnya pada siang hari ini. Seterusnya Bapak Ibu yang sudah melapangkan waktu berlapang-lapang untuk mengikuti perkuliahan di siang ini, sebenarnya tentu sudah dari pagi ya, tapi masih bersabar ya dalam menuntut ilmu sehingga siang ini masih melanjutkan pembelajaran. Ini apresiasi untuk kita semua yang tetap bersabar dalam proses pembelajaran. Baik,
materi kita adalah tentang strategi pembelajaran tahfiz, ya. Strategi pembelajaran tahfiz berbasis motivasi dan psikologi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ustadz Roki, apa namanya, motivasi itu apa? Ya, motivasi itu adalah bahasa Arabnya, ada fi'iyah, ya, yang mendorong, ya, yang mendorong. Yang mendorong, ya tadi pemakalah sudah jelaskan juga, yang memotivasi, yang mendorong artinya rasa atau roh, ya, spiritual, ya, spiritual yang mendorong seseorang untuk melanjutkan, ya, pembelajaran tahfiz gitu ya, untuk melanjutkan menghafal Al-Quran begitu. Ah, atau hamiyah, ya, hamiyah keinginan, ya. Jadi eh, tahfiz itu tidak cukup hanya dengan metode saja. Ya, sebagus apapun metode eh, yang diterapkan, tapi tanpa memperhatikan hal-hal lain, ya, tanpa memperhatikan motivasi, ya, tanpa memperhatikan psikologi, tentu metode tersebut tidak juga akan berjalan secara efektif seperti itu. Yang paling penting itu adalah motivasi, ada keinginan, ya, ada ya keinginan yang menjadi penggerak bagi seseorang yang akan menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi fisik sebenarnya lidah, ya, fisik mengikuti keinginan dari dalam, ya. Nah, kalau keinginan dari dalam keras, tentu fisik badan itu mengikuti, ya. Lidah akan tergerak hatinya baca baca ayat, ya. Nah, tangan akan tergerak akan tergerak untuk mengambil Al-Quran. Ya, kaki akan tergerak, ya, untuk melangkah mencari tempat yang nyaman untuk menghafal Al-Quran. Itu siapa yang punya punya pekerjaan awalnya? Adalah hati tadi, ya, yang akan menjadi penggerak. Itulah dia motivasi. Ya, itulah dia motivasi seperti itu. Nah, jadi tahfiz tidak hanya bergantung kepada metode saja. Ya, secanggih apapun metode Bapak Ibu, ya, yang kita buat untuk menghafal Al-Quran itu, kalau motivasi itu lemah, maka tidak akan berjalan secara efektif metode tadi seperti itu. Nah, ya. Nah, tadi ada yang Rocky sudah menyebut juga, ya, motivasi itu yang menjadi penggerak itu, ya, ada yang sifatnya eksternal, ada yang internal. Ada motivasi dari luar, ada dari dalam, ya. Nah, atau ekstrinsik dan intrinsik seperti itu, ya. Nah, motivasi dari luar apa contohnya, ya? Yang paling penting itu tentu motivasi dari dalam, ya, dari diri kita sendiri seperti itu Bapak Ibu, ya. Bagaimanapun guru memotivasi, kalau yang mau belajar itu tidak ada motivasi dari dalam dirinya, tidak ada keinginan dari dalam dirinya, tentu tidak banyak yang bisa diperbuat oleh sang guru untuk memotivasi. Nah, motivasi, ya, yang dari dalam itu internal, ya. Yang dari luar eksternal. Ya, apa contohnya? Ya, Nabi mengapresiasi, ya, mengapresiasi orang yang menghafal Al-Quran, ya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, ya. Nabi menyatakan khairukum, ya, paling baik, ya. Itu pujian dari Nabi, semangat yang diberikan oleh Nabi agar kita mempelajari Al-Quran dan menghafalnya seperti itu, ya. Itu adalah motivasi eksternal dari Nabi berupa apresiasi, pujian, ya. Kalau Nabi bilang orang menghafal Al-Quran itu khairukum, ya, mempelajari Al-Quran itu adalah yang terbaik di antara kalian, ya. Nah, itu sudah pakai isim tafdil tuh, ya, Ustadz Afdal, ya, khairukum, ya. Jadi yang paling baik begitu, ya. Nah, yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran. Itu apresiasi Nabi, ya. Itu dari eksternal, pengakuan dari agama kita, ya, dari Nabi seperti itu, ya. Motivasinya supaya kita bersemangat untuk menjadi yang terbaik, umatnya yang terbaik seperti itu. Nah, itu sifatnya adalah
motivasi yang bersifat eksternal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Ada juga ya motivasi-motivasi dari luar, ya dari luar misalnya ya pujian-pujian ya seperti Hafiz 30 juz ya disebut dengan Al-Hafiz begitu ya. Disebut Ustadz Al-Hafiz rahimahullah taala misalnya ya. Ah, itu itu kan apresiasi itu ya, ujian motivasi ya. Itu dengan sebutan, dengan gelar ya atau MIQ misalnya ya. Nah, itu kan gelar itu ya. Nah, itu motivasi, semangat ya, semangat. Nah, jangan jangan mengklaim orang saja "Oh, ini hafal Al-Qur'an cari gelar saja." Ya, kita pun secara pribadi, secara tidak sadar juga ya cukup senang juga dengan gelar-gelar pengakuan seperti itu ya. Nah, jadi itu motivasi dari luar ya. Apalagi contohnya ya, ya juara misalnya disebut Al-Hafiz begitu ya, atau diberikan reward ya reward misalnya diberikan umrah misalnya ya. Diberi umrah juara tahfiz 30 juz Provinsi Sumatera Barat diberikan umrah oleh Ustadz Jamal misalnya ya. Itu kan motivasi dari luar ya, dari luar. Motivasi yang bersifat eksternal. Ya. Nah, kalau dari internal ya yang paling kuat itu yang mana? Ya, yang paling kuat tentu adalah motivasi dari internal ya. Kalau eksternal itu sebagai penunjang saja dan jangan itu dijadikan tujuan utama ya, jangan dijadikan tujuan utama begitu ya. Itulah makanya kalau turun naik semangat itu ya kembali lagi ke tujuan utama. Apa tujuan menghafal Al-Qur'an itu? Ya, nah, eh, ada Abdul Aziz bin Bas, ya Ustadz Afdal, ulama 1910 sampai 1999, ulama kontemporer, itu tunanetra, Hafiz 30 juz, ya, di umur 20 tunanetra, ya. Tapi dia tetap menghafal Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di kalangan murid-muridnya. Ya, ada yang menarik dari ungkapannya, ya. Bagi dia adalah ya menjaga Al-Quran. Barang siapa yang menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan menjaga dirinya dari kelalaian dan kesesatan. Ya, nah, kalau itu prinsip yang kita pakai, ya barang siapa menjaga Al-Quran, maka Al-Quran akan menjaga dirinya. Ya, akan menjaga dirinya dari kelalaian dan kesesatan. Kalau itu yang prinsip yang dipakai dalam menghafal Al-Quran, maka kita merasa butuh kepada Al-Quran. Ya, kita merasa butuh kepada Al-Quran. Ada kesadaran, ya, ada kesadaran bahwasanya bukan Al-Quran yang butuh pada kita, bukan Al-Quran yang membutuhkan kita untuk menghafal, untuk menjaganya, bukan. Tapi kita itu yang butuh untuk dijaga oleh Al-Quran. Ya, nah, seperti itu. Ya, itu mungkin motivasi bagi kita yang sudah para guru ya, yang sudah senior, kalau tidak boleh dibilang tua ya. Ah, ah, ya, itu motivasi salah satu motivasi seperti itu ya. Nah, nah, itu sifatnya adalah kalau ada kesadaran, ya, kesadaran untuk menghafal Al-Quran itu, tahfiz itu karena kebutuhan kita terhadap Al-Quran, maka itu tidak akan bosan kita, tidak akan maju mundur, ya. Akan tetap bertahan keinginan untuk membaca Al-Quran itu. Ya, kalau orang sudah biasa menghafal Al-Quran, sehari saja tidak membaca Al-Quran, sehari saja tidak menghafal Al-Quran, itu dia rasa ada yang hilang dalam dirinya seperti itu. Ya, tapi yang namanya iman tentu ya al-iman yazid wal manqus gitu ya. Iman itu turun dan naik begitu. Kita tidak pungkiri juga. Ya. Nah, ini menarik dari Ustadz Muhammad Taufik tadi ya. Hadis di Sahih Bukhari ya. Imam Ghazali gimana? Ya sehari ngafal Quran, sehari tidak gitu ya. Itu sebenarnya taktik atau strategi ya. Salah satu tentang strategi itu tentu tergantung orangnya masing-masing ya. Ah, ah,
tapi hadis Imam Bukhari juga ya yang menyatakan ta'ahadul Quran ya ta'ahadul Quran fawalladzi nafsi biyadihi ya lahuwa asyaddu tafsiyan minal ibil fi uquliha. Ya, hadis yang sudah biasa juga kita baca. Ya, apa artinya? Ta'ahadul Quran, ikatlah. Ya, ikatlah Al-Quran itu. Ya, artinya ulang-ulanglah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu, ulang-ulanglah tahfiz itu, hafalan itu. Ya, setiap kali. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, lahuwa asyaddu tafsiyan minal ibil fi uquliha. Ya, maka dia lebih cepat daripada apa namanya? Unta yang sudah diikat, apa namanya? Lepas dia lebih cepat hafalan kita lepas daripada unta yang sudah diikat sudah diikat itu lari seperti itu ya. Jadi intinya apa kalau seperti itu? Ya, kalau berdasarkan hadis itu memang tahfiz itu memang perlu diulang-ulang, ya, perlu diulang-ulang terus, ya, begitu, ya. Tadi ya terlepaslah dari ada hadis yang disebutkan oleh Ustadz Muhammad Taufik ya. Mungkin perlu juga kita combine itu hadisnya, ya hadisnya antara hadis Imam Bukhari tentang menghafal Al-Quran kedua-duanya. Ya, ada solusi itu mungkin terkait dengan hadis-hadis mukhtalif itu Ustadz Muhammad Taufik. Atau bisa juga apa namanya ini kan terkait teknis sebenarnya metode ya metode menghafal Al-Quran. Tentu Nabi menyampaikan sabda beliau, kata-kata beliau tergantung kepada audiensnya ya. Ah, ah, Ya, bagi yang butuh, bagi yang apa namanya penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat beliau yang memang istiqamah dalam menghafal, maka itulah tadi hadisnya, ya ta'ahadul Quran, ya, ikatlah Al-Quran itu dengan kuat, dengan apa? Dengan melalui takrir begitu ya, tikrar dengan mengulang-ulangnya setiap hari seperti itu, ya. Karena demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, maka Al-Quran itu akan cepat lepasnya kalau tidak diulang-ulang. Itu intinya dari hadis beliau tadi. Ya, jagalah Al-Quran ini demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh ia lebih cepat lepas dari unta dari ikatannya seperti itu. Ya, ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah menekankan untuk hafalan Al-Quran itu memang diulang-ulang, begitu ya. Baik. Nah, jadi strategi pembelajaran tahfiz berbasis apa namanya? Berbasis apa? Motivasi. Berbasis Motivasi. berbasis motivasi ya, berbasis motivasi dan psikologi ya. Memang dasarnya apa gitu ya, dalilnya apa ya, banyak dalilnya Ustadz Afdal ya. Walaqad yassarnal Qur'an lizikri fahal mim muddakir ya. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Menurut Imam Qurtubi, ya, maksud ayat ini adalah Allah mudahkan bagi siapa yang memiliki kemauan. Ya, jadi tidak semua orang dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran itu bukan, ya. Tapi siapa yang punya kemauan, ya, punya kemauan dan kesungguhan, ya. Banyak orang tua-tua kita lihat, ya, ada orang yang sudah 70 tahun, ya, kemudian mengikrarkan dirinya untuk menghafal Al-Quran di masa akhir-akhir hidupnya, ya, dengan kemauan yang sebegitu keras, ya, bersungguh-sungguh, maka Allah akan memudahkannya seperti itu, ya. Ini artinya apa?
ayat ini menunjukkan bahwa proses menghafal Al-Quran itu memerlukan kemauan atau motivasi internal dari diri penghafal, ya. Membutuhkan kemauan, ya. Kalau kemauan itu tidak terkait atau tidak tergantung semata-mata ke metode, ya. Metodenya ini itu nanti ya tergantung kepada yang menghafal, ya, yang menghafal begitu. Metode sifatnya penunjang, ya. Metode sifatnya penunjang. Ah, yang paling pokok itu adalah adanya kemauan, ya, ada kemauan begitu. Ada kemauan, bagaimana caranya? Itu tergantung kepada cara-cara masing-masing seperti itu, ya. Dan tentu metode-metode yang ada itu sangat bisa diterapkan untuk memudahkan mencapai tujuan kita dalam menghafal Al-Quran seperti itu. Kemudian apalagi yang kedua, tahfiz berbasis apa namanya motivasi dan psikologis ini. Psikologis ini apa? Dari segi kejiwaan, ya, dari Jiwa, segi ya. kejiwaan, ya. Nah, jadi sangat Al-Quran ini sangat erat kaitannya dengan kejiwaan manusia, ya. Nah, jadi dasarnya adalah Muzammil, ya. Ayat 4 itu, ya, warattilil Qur'ana tartila. Nah, sering kita memaknai ayat tersebut, tartil itu membaca Al-Quran dengan pelan seperti itu, ya, dengan pelan, lambat-lambat, dengan tajwid yang benar, ya. Para mufasir juga menafsirkan tartila itu adalah dengan jiwa yang tenang, ya. Jadi tidak apa namanya, jiwanya itu tenang, emosionalnya stabil seperti itu, ya. Baru bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan baik seperti itu, ya. Itu isyarat-isyarat yang dikemukakan oleh ayat bahwa tahfiz itu tidak hanya berkaitan dengan metode-metode saja, tapi juga berkaitan dengan aspek motivasi dan juga eh, apa namanya, aspek psikologi seperti itu. Nah, kemudian hadis Nabi, ya, ya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah seperti itu, ya. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sejak dari membacanya dengan baik, kemudian menghafalnya, ya, kemudian memaknainya, ya, memahaminya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Antara belajar dengan mengajarkan Al-Quran itu disambung oleh Nabi, ya, waw ataf, ya, artinya jangan mencukupkan diri dengan belajar saja. Nah, ada kawan ini rajinnya belajar saja. Ada S1, S2, S3 belajar saja. Jurusan tafsir, ya. S1 ngafal Quran, S2 belajar tafsirnya, S3 belajar tafsir juga, ya, doktor tafsir. Tapi ngajarnya tidak mau, ya. Nah, itu 50% dapat baru tuh, baru belajar Al-Quran saja, ya. Maka mengajarkannya juga menjadi hal yang sangat prinsip yang ditekankan oleh Nabi. Karena ilmu Al-Quran itu, keilmuan di bidang Al-Quran itu harus berkesinambungan. Ya, jangan sampai terputus. Ya, jadi ini sudah betul yang Bapak Ibu kerjakan dengan mengajarkan Al-Quran di tengah-tengah generasi kita. Itu artinya melanjutkan kebersinambungan Al-Quran ini. Ya, jangan sampai kita belajar Al-Quran saja tapi tidak mengajarkannya. Ya, nanti terputus, terjadi krisis ulama di bidang Al-Quran nanti. Ya, tidak ada yang akan menjadi generasi penerus Bapak Ibu nanti lagi. Maka kata Nabi, harus kedua-duanya belajar dan mengajarkan Al-Quran seperti itu. Nah, ini adalah maka diberi apresiasi oleh Nabi sebaik-baik kalian, ya. Nah, itu adalah berupa motivasi eksternal, ya, pujian dari Nabi, ya, apresiasi dari Nabi akan kemuliaan dan keutamaan para penghafal dan orang yang mempelajari Al-Quran seperti itu. Nah, terkait dengan hadis tadi, ya, terkait dengan hadis ta'ahadul Quran fawallazi nafsi
biyadihi lahuwa asyaddu tafsiyan minal ibil fi uquliha. Ya, ini terkait dengan aspek psikologis, ya. Harus ada kesadaran dari penghafal Al-Qur'an, ya. Harus ada kesadaran kita bahwasanya hafalan itu mesti diulang-ulang, ya, mesti diulang-ulang. Nabi katakan seperti itu, dan kita juga merasakan juga, ya, merasakan juga dibaca yang dihafal juz 1, kemudian 3 hari setelah itu kita tinggalkan, fokus ke juz 30, yang juz 1 kemarin sudah bingung-bingung lagi, ya, sudah ragu-ragu lagi. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu banyak ayatnya dan banyak pula yang mirip, ya. Banyak pula yang mirip dalam juz 1 saja, ya, berapa banyak ayat yang mirip, sehingga itu yang membuat kita betul-betul diperlukan pengulangan, ya. Betul-betul kita perlu mengulangnya begitu, ya. eh, Supaya tidak keliru, ya. Keliru ayatnya sama tapi tempatnya beda, sambungannya beda, seperti itu. Jadi bingungkan. Tadi Bu Rasidah juga sudah menyebutkan idealnya memang menghafal Al-Quran itu juga dengan memahaminya, sehingga ketika kita bingung dengan ayat ini terdapat dalam surah apa, ayat berapa, ketika kita menghafal Al-Quran itu dengan memahami maknanya, maka kita akan langsung bisa mensinkronkannya dengan ini terletaknya di ayat sekian, ya, sebelumnya adalah bicara soal ini, seperti itu. Itu sangat membantu untuk apa namanya, menetapkan, ya, menguatkan hafalan kita seperti itu. Nah, harusnya kesadaran-kesadaran seperti itu muncul bagi para penghafal Al-Quran. Nah, sedini mungkin, ya, sedini mungkin. Ini dilemanya sekarang kan ini yang sering terjadi, ya. ah, Menghafal Al-Quran itu basisnya itu, ya, kepada reward-reward tadi, ya, reward, apa namanya, dengan yang sebenarnya itu sifatnya memotivasi, ya, memotivasi eksternal. Jadi bagi kita para guru Al-Quran, maka dalam memotivasi murid-murid kita itu mestinya seyogyanya kita memotivasi dari dalam diri mereka, timbulkan kesadaran kepada mereka, keikhlasan dalam mempelajari Al-Quran, ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, meskipun sekarang banyak reward-reward, ya, itu yang ditanamkan kepada murid-murid kita, ya. Menghafal Al-Quran itu adalah untuk menjaga diri kita juga dari kelalaian, ya. Ikhlaskan niat dalam menghafal Al-Quran, ya. Ah, itu yang perlu ditekankan. Kalau bicara soal motivasi, maka motivasi dari dalam lah yang ditekankan kepada murid-murid kita, seperti itu. Tanamkan kesadaran kepada mereka. Ya, jangan diiming-imingi. Hafal Al-Quran, nanti hafal 5 juz, bisa ikut MTQ. Ya, juara sumber itu dapat hadiah Tabanas misalnya. Ya, Tabanas 500.000 misalnya. Sudah diiming-imingi seperti itu, maka mereka terbiasa dengan motivasi-motivasi yang sifatnya rendah sekali. Ya, kalau kita pikir-pikir rendah itu, ya, Hafiz 30 juz kadang free makan di rumah makan ini misalnya. Ya, rendah sekali itu apresiasinya. Ya, maka ditanamkan kepada peserta didik kita, ya, niatnya yang ikhlas, ya, niatnya yang ikhlas, dan menjaga Al-Quran itu adalah kebutuhan pribadi kita, ya, kebutuhan diri kita, agar kita tidak terjebak dalam kelalaian, ya, kelalaian dalam waktu dan juga kelalaian dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini agak Ada Ibu, boleh tanya Ibu? ya. Fitri, silakan Fitri. Ibu terima kasih atas waktunya Ibu. Saya sebenarnya nanya ya Ibu, karena tadi kita berbicara tentang motivasi eksternal dan internal. Nah, Hmm. yang pertama boleh nggak kalau kita novel itu mungkin untuk lebih awalnya motivasinya dari eksternal. Saya Hmm. juga apa namanya yang pertama dari apa hadis kan Ibu. Hmm. Saya dulu itu pernah baca hadis orang yang pertama kali dihisap salah satunya adalah orang yang sering baca Al-Quran gitu kan Ibu. Terus Hmm. diperlihatkanlah sama dia nikmat yang Allah berikan di dunia. Terus dikatakan kemana kemana kamu buat nikmat yang saya buat yang saya kasih kepadamu. Terus dia menjawab, saya belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Terus Allah bilang di situ kamu bohong, kamu itu membaca Al-Quran di dunia ini hanya untuk dipanggil kori, dan nama Hmm. itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hmm. Kemudian itu Hmm. diseret ke neraka gitu kan. Iya. Apakah Hmm. ketika motivasi kita eksternal ini masuk dalam apa maksud dari hadis ini gitu kan? Karena memang Hmm. rata-rata kan eh, kayak kita juga nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Kadang Hmm. kayak saya Hmm. juga pengalaman dari dulu itu kadang kalau untuk apa namanya motivasi diri itu ada, tapi kadang lebih kuat Hmm. motivasi dari eksternal. Tapi Hmm. juga Ibu Rasida juga udah bilang dilatih, memang dilatih kadang karena Iya. memang lemah iman gitu kan Ibu. Jadi Hmm. kadang Hmm. terpuruk lagi, down lagi gitu. Terus Hmm. saya juga pribadi dulu tuh kadang kalau seandainya nggak ada MTQ malah 1 jus 2 jus kadang nggak ada Iya. gitu kan. Tapi kalau Hmm. seandainya ada MTQ itu Hmm. kadang satu malam bisa ngulang 5 jus, bisa ngulang 10 jus gitu. Iya. Iya. Tapi memang ada juga hikmahnya sekarang yang didapat dengan Hmm. adanya MTQ itu kita jadinya agak agak lebih bisa lah dijaga hafalannya gitu kan Ibu, lebih mudah juga Hmm. murojaahnya. Jadi apa Hmm. nanti pertanyaannya gitu, apakah yang maksud hadis ini masuk dengan apa yang motivasi dari eksternal akan kita nanti diseret ke neraka nanti gitu kan Ibu. Hmm. Karena kadang kita juga ada dunianya yang ingin kita kejar gitu kan Ibu. Iya. Kurang Hmm. itu. Mungkin itu saja, mohon penjelasannya Ibu dan bimbingannya. Baik. Fitri, Ibu pernah membaca tentang apa ya, tentang persoalan niat ini, persoalan motivasi ini, ya ada tingkat-tingkatnya, ya. Orang yang motivasinya itu pure untuk dunia saja, ya. Yang reward-reward dari eksternal tadi itu sifatnya kan dunia itu, ya. Dipanggil Al-Hafiz, di di apa namanya diberi hadiah ini dan itu sifatnya kan dunia itu, ya. Nah, kalau yang akhiratnya gimana? Yang menghafal Al-Quran lillahi ta'ala gitu ya. Untuk Allah saja tidak mengharap apa-apa ya. Nah, terkait niat, persoalan niat orang dalam berbuat sesuatu itu ada orang yang pure untuk niatnya selain lillah ya. Selain lillah untuk persoalan dunia saja. Termasuk reward-reward itu 100% ke sana ya. Yang kedua di atasnya ada yang 50-50 ya. Untuk lillahnya 50, untuk reward-reward yang sifatnya dunianya 50 ya. Seperti itu. Tentu yang tingkat nomor 2 ini lebih baik daripada yang tadi yang 100% untuk reward saja ya. Yang ketiga ada lagi yang eh, apa namanya lillahnya lebih banyak, lillahnya lebih banyak, tapi ada ya campuran-campurannya ada ya. 75% lillah, niatnya lillahi ta'ala, tapi 25% adalah untuk reward-reward seperti itu ya. Untuk reward-reward seperti itu ya. Nah, eh, apa namanya yang dikatakan oleh hadis tadi adalah yang pure, yang 100% tujuannya adalah untuk dunia saja. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Timbangan Allah itu adil. Ya, adil seadil-adilnya. Sebesar biji zarah pun Allah ditimbang ya. Maka timbangan amal kita ya seperti itu. Ya, ada yang kita 100% untuk tujuan selain daripada Allah. Ya.
Nah, kalau ibu rasa kita yang menghafal Al-Quran ini ya tidak mungkin ya. Orang stay peak dan apa namanya, tidak ada yang 100% untuk kebutuhan untuk kepentingan dunia saja itu tidak ada ya. Nah, kemudian yang 50-50 itu nih 50-50% ya, 50 untuk kepentingan akhirat, 50 untuk kepentingan dunia ya. Nah, ibu rasa juga kita juga tidak berada pada posisi itu, ya. Mungkin kitanya berada pada posisi yang ketiga, ya. 3/4 lillah, seperempatnya untuk yang lain-lain seperti itu, ya. Tapi yang disorot oleh hadis tadi itu adalah yang 100% untuk selain Allah, baru di diseret ke neraka seperti itu, ya. Tapi tentunya meskipun 3/4 yang tujuannya selain daripada Allah, ya tentu semestinya itu diangsur-angsur membersihkan supaya 100% itu murni untuk Allah Ta'ala. Seperti itu. Mungkin sedikit Bu Linda, Ya, dan kita kadang masih terpaku dengan motivasi duniawi tadi kan. Tapi kalau misalnya sudah menjadikan Al-Quran itu adalah ruh dari kehidupan kita, insya Allah duniawinya insya Allah dah tidak ya, menginginkan duniawinya lagi. Dan Al-Quran itu mm, sumber kehidupan dan ya, menjadi ruh dari kehidupan kita. Insya Allah betul. dah Jadi hilang saat itu. kita mengikhlaskan, betul-betul tidak memikirkan itu lagi, ya, Ya. tidak memikirkan dunianya, dunianya itu akan datang sendirinya nanti, ya, malah dicari. Apalagi zaman sekarang, sebenarnya para penghafal Al-Quran, keilmuan Al-Quran itu sangat dibutuhkan, ya, terutama yang memang profesional di bidang itu, ya, masyarakat membutuhkan sekali. Ya, ikhlaskan saja, tekuni saja ilmu Al-Quran itu, maka akan datang dengan sendirinya dunia itu. Ya, betul Bu Roshidah. Belajar terus dengan Satu Al-Quran, lagi, Bu. jangan berhenti. Ya, Jangan berhenti. ya, Ibu silakan. gimana pandangan Ibu tentang masalah MTQ ya, Bu? Karena soalnya kemarin waktu di Medan Islamic Center ada kawan-kawan yang berpandangan kalau MTQ itu kayak bagian dari wala tasdaru bi ayati sama qalila gitu. Hmm. Kalau pandangan Ibu tentang MTQ gimana itu, Bu? Apakah Kalau memang wala, itu ya, termasuk dari memperjualbelikan ayat Allah atau gimana, Abi Bu? itu ya. Abi. Ya, kalau wala tastaru bi ayati samanan qalila, ya ada ayat juga. Ya, wa yashtaru nabihi samanan qalila. Ya, ada ayat juga, ada hadis juga, ya. Kalau persoalan itu sebenarnya tidak hanya di MTQ, yang lain pun kan bisa. Tidak MTQ tidak, tapi ya memperjualbelikan ayat, ya. Maksudnya ada tarif-tarif, ya. Nah, tarif yang dibaca ayat, yang dijelaskan ayat, ya. Apalagi kalau ustadz-ustadz kondang, ya. Saya datang ke Sumbar kalau honornya tidak 100 juta misalnya, ya. Itu tidak MTQ loh, ya. Jadi Pembukaan acara kan pakai uang benar. saya tidak bisa ngaji kalau amplopnya di bawah 500 misalnya, ya. Nah, karena apa? Saya sudah juara internasional misalnya kan. Nah, ya. Ya, yang seperti itu tentu peluangnya ada di mana-mana, tidak hanya di MTQ, ya, tidak hanya di MTQ. Dan itu tentu tidak dibenarkan karena ya seperti ayat yang dibaca tadi, tidak boleh menjual ayat itu, tidak boleh memasang tarif untuk membaca ayat. Tapi kalau bonus kita tidak menerapkan, tidak membatasi, tidak menargetkan, diberi orang, yaitu alhamdulillah, itu rezeki namanya, apresiasi untuk orang yang membaca Al-Quran. Sebenarnya tidak cukup dengan amplop-amplop itu saja, ya. Tapi tentu tidak itu tujuan kita, tidak itu tujuan kita. Demikian juga MTQ itu, ya, MTQ, ya, ayat bilang fastabiqul khairat, ya. Fastabiqul khairat, dan yang itu tujuan awalnya kan untuk memotivasi supaya orang bagus bacaannya, umat Islam ini, generasi Islam ini bacaannya bagus. Karena dalam Islam kita membaca Al-Quran itu harus bagus. Warattilil Qur'ana tartila, kan gitu. Kita dituntut untuk membaca Al-Quran itu secara benar dan bagus.
Ya, kita dituntut untuk menghafal Al-Quran, ya. Nah, maka salah satu cara untuk memotivasi, mendorong generasi-generasi Islam untuk mempelajari Al-Quran, maka itulah diadakan MTQ seperti itu ya. Nah, kalau itu tujuannya, itu oke, tidak masalah, ya. Nah, sampai di sana oke. Nah, cuma dalam pelaksanaannya lagi ya, baik dalam pelaksanaannya yang melaksanakan, apakah itu pemerintah daerah dan lain sebagainya, kalau menerapkan ya acuannya adalah juara, kan itu targetnya juara, maka kadang-kadang menghalalkan segala cara. Ah, itu tentu sudah tidak benar lagi, ya. Ah, kemudian dari peserta juga targetnya itu adalah hadiah seperti itu, ya. Maka itu teknisnya itu tentu sudah keluar dari koridor yang ditentukan. Kalau ide awalnya MTQ itu sebenarnya kan itu untuk supaya berlomba-lomba orang untuk mempelajari Al-Quran, supaya mempelajari Al-Quran bisa membacanya dengan benar seperti itu ya, bisa menghafalnya 30 juz, 10 juz seperti itu. Nah, dalam teknisnya, dalam perjalanannya itu ada yang menyimpang ke sana ke sini. Maka itu sebenarnya perlu dibenahi lagi. Ya, kalau pelaksanaan MTQ itu misalnya ada yang curang, ada yang segala macam, itu yang perlu dibenahi, bukan meniadakan MTQ, bukan, ya. Kembalikanlah MTQ itu kepada perlombaan yang sehat seperti itu. Itu mungkin Fitri. Terima kasih banyak Benarnya Ibu. sebenarnya kita di teknis, ya di teknis dalam perjalanan, di teknisnya banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan itu oknum, tentu itu oknum. Ide awalnya tentu tidak seperti itu, gitu Fitri ya. Nah, jadi jangan Terima jangan kasih mundur banyak pula Ibu. semangatnya ya. Iya, Nah, Ibu. ya itu Semangat, memotivasi, Fit. ya Ya untuk ini Biar sekarang lagi memotivasi. belajar dari diri sendiri nyari motivasinya gitu, Ibu. Hmm. Memang Ah, kalau sekarang itu kadang kita nggak di lingkungan Al-Quran memang agak susah ya Ibu ya. Jadi itu dia. sekarang itu memang harus berguru lagi memang Ibu. Makanya kemarin itu salah satu motivasi sebenarnya ikut Ya, untuk ya kuliah. betul Saya betul. kira untuk apa namanya ada lagi tahfiznya 30 juz gitu Ibu. Biar Betul ada betul. dorongan yang terikat gitu kan Ibu. Ternyata Ya. pas ya, oh Hmm. 30 juz 30 udah nggak apa-apa yang penting ada ilmu lain di sini dan alhamdulillah banyak ilmu terus berkembang juga kata-kata kita ketika masuk di lokal kan Ibu Ya, kosakatanya berkembang alhamdulillah. alhamdulillah Ibu itu Iya. yang saya rasakan di S2 ini banyak belajar sama Itu dia. Ustadz Muhammad Taufik Ustazah Rashidah yang Masya Allah ilmunya udah mateng-mateng kalau dalam Sudah agama gitu senior ya. rasanya. Iya, sangat Ibu. berlimpah Apalagi berlimpah. Ustazah Rashidah kayak kalau ngomong itu kayak menenangkan gitu kalau masalah Iya, motivasi Al-Quran gitu. dapat Karena ruhnya itu udah, dapat ya. iya itu Ibu. Itu Ah, sebenarnya yang saya cari ah, kalau karena ah. untuk dunia kayak kalau udah tua kayak gini Bu, nggak ke situ lagi. Nyari motivasi dari dalam Itu diri. dia. Ya, Hmm, betul. ya, sabah diri lagi. Nggak Ya. apanya perlunya Semangat Ibu. terus, semangat. Oke, Bu Oke. Rashidah. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah azan ya? Yo. Nah, baik, itulah mungkin yang bisa kita bahas dari tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan ini dan semakin bertambah motivasinya, ya, makin kuat motivasinya untuk mempelajari Al-Quran. Dan jangan sampai salah paham pula nanti ibu bilang tidak boleh lomba segala macam ya, ikuti ya. Ah, yang tidak boleh itu ya motivasinya itu adalah motivasi eksternal, ya ngarap hadiahnya dan lain sebagainya. Ya niatkan saja. Kalau tidak dapat ya kita membaca Al-Quran, baca Al-Quran orang di mana-mana di suatu daerah di Bukit Tinggi orang baca Al-Quran, marak ya, marak Al-Quran dibaca orang. Itu juga sudah itu saja niatnya ya. Itu tanda kecintaan kita terhadap Al-Quran itu. Ya, itu sudah tanda bahwasanya kita mencintai Al-Quran dan merindukan bacaan-bacaan Al-Quran dibaca oleh masyarakat begitu. Ya, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa kita bahas dan silakan dirembukkan
mudah-mudahan bisa ke depan kita kuliah dengan Prof. Said Akil dan kirim juga makalahnya supaya beliau bisa juga membaca sebelum kuliah begitu ya. Dan kita berharap juga mudah-mudahan Prof. Akil suatu saat nanti dalam bulan November atau Desember ini bisa berkunjung ke Padang, maka kita tangkap beliau, kita bawa ke Padang ini, ke Staipik seperti itu. Ya, agar Bisa lebih Desember. banyak berdiskusi dengan beliau seperti itu. Baik, kita tutup perkuliahan ini. Ya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bapak Ibu? Hadir Lalu ya? itu semua kayaknya Bu. Hadir ya? Juga tadi hadir Bu ya. Oke. Ada Bu, ada 17 nampaknya, Ah, semestinya 18 dengan Ibu. Yoga, oke. yoga keluar nak. Yoga ada, tadi udah kedengaran suaranya. Kalau keluar masuk itu sudah hukum alam, gimana lagi? Alam Oh, yang menghukum. Ya. Ya itu mungkin. Itu pula kelebihannya online. Tapi tentunya yang bahan ini dibaca, dipelajari karena kita akan evaluasi nanti di akhir perkuliahan. Kita tutup perkuliahan ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majalis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, izin Ya, keluar ya.